Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Yura. Nah, kali ini aku mau bahas soal teknis lagi, namun khusus membahas yang model pembelajaran yang menyenangkan ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K. Nah, sebagai informasi yang mungkin teman-teman sekarang ini masih ada yang belum mengerti mengenai kompetensi teknis P3K. Jadi kalau kompetensi teknis itu terdiri dari dua jenis soal, teman-teman. Yang pertama adalah pedagogik, yang kedua adalah profesional. Nah, kalau soal profesional itu sesuai dengan mapel kalian masing-masing, sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, yang banyak bahas di channel ini adalah soal-soal pedagogiknya teman-teman, jadi bersifat umum seperti itu, bisa keluar di mana aja atau di jenjang manapun. Nah, saran dari aku, kalian juga harus mempersiapkan dengan baik, mempelajari mengenai soal-soal profesionalnya ya teman-teman, walaupun itu anggaplah seperti makanan kalian sehari-hari karena sesuai dengan mapel yang kalian ampu, namun terkadang masih ada kesulitan dalam mengerjakan soal-soal profesional. Jadi sama-sama dipersiapkan karena presentasenya itu akan lebih besar soal profesional ya teman-teman daripada soal pedagogik seperti itu. Jadi silahkan dipersiapkan dua-duanya seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari model pembelajaran yang menyenangkan. Jadi memang agak berbeda dengan model pembelajaran yang kita pelajari sebelumnya seperti project based learning, problem based learning, discovery and inquiry. Jadi di sini agak berbeda seperti itu. Nah, di sini soalnya adalah pemecahan masalah dengan melalui elaborasi, yaitu merumuskan kembali masalah menjadi bagian-bagian yang lebih simpel sehingga mudah dipahami. Merupakan pengertian dari model pembelajaran A. Problem prompting, B. Problem solving, C. Problem posing, D. Problem open, dan E. Problem based learning. Nah, di sini kata kuncinya adalah elaborasi ya teman-teman. Jadi proses elaborasi itu adalah merumuskan kembali masalah itu menjadi bagian-bagian yang lebih khusus. Jadi bagian-bagian yang lebih simple dan lebih detail seperti itu ya. Jadi bisa dipahami. Dan di situ masuk kepada yang problem posing. Jadi di sini kata kuncinya bukan kata masalah, karena kalau menggunakan masalah sebagai kata kunci, maka di sini akan bingung ya teman-teman, karena problem di situ ada di opsi A sampai E. Jadi kalau yang melalui elaborasi itu yang posing, karena di sini problem posing itu adalah bentuk lain daripada problem solving. Nah, pemecahannya itu melalui elaborasi tadi, jadi dibikin ke bagian-bagian yang lebih khusus dan simple agar mudah dipahami. Di sini juga ada mengenai yang problem open tadi di opsi yang D. Jadi problem open atau terbuka itu, terbuka artinya adalah pemecahannya itu bersifat terbuka, jadi bisa dengan berbagai cara, fleksibel seperti itu. Solusinya pun juga bisa beragam atau multi jawab. Nah, di situ juga ada probing prompting, seharusnya bukan problem. Jadi di sini mungkin hanya sebagai pengecoh saja, jadi distraktor seperti itu. Jadi itu adalah pengertian dari model pembelajaran probing prompting. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu pembuktian luas permukaan bola. Kemudian diminta untuk menyimpulkan dan mempresentasikan di kelas. Strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, dan E. Kontekstual. Nah, kita lihat di sini kata kuncinya adalah pembuktian ya teman-teman. Jadi kalau kegiatan pembuktian itu identik dengan model pembelajaran seharusnya di sini ya teman-teman. Entah mengapa di sini yang ditanyakan adalah strategi. Namun di sini jawabannya adalah discovery ya teman-teman. Jadi kalau discovery itu adalah penemuan biasa ya teman-teman. Jadi di situ yang dicari adalah luas permukaan bola dan mau dibuktikan di situ. Kita tahu bahwa pembuktian itu merupakan salah satu sinteks yang ada di model pembelajaran discovery. Pengarahan, buat kelompok heterogen dan tiap peserta didik memiliki nomor tertentu. Berikan persoalan materi bahan ajar untuk tiap kelompok sama, tapi untuk tiap peserta didik tidak sama sesuai dengan nomor peserta didik. Tiap peserta didik dengan nomor yang sama mendapat tugas yang sama, kemudian bekerja kelompok. Presentasi kelompok dengan nomor peserta didik yang sama sesuai tugas masing-masing, sehingga terjadi diskusi kelas.
kuis individual dan buat skor perkembangan tiap peserta didik. Umumkan hasil kuis dan beri reward. Merupakan sinteks dari model pembelajaran ASAFI, BNHT, CTGT, DTAI, dan ESTAD. Nah, di sini kata kuncinya kalau kalian perhatikan, kata nomor di sini sering banget di-mention atau disebutkan. Jadi di situ menggunakan nomor-nomor. Nah, ini masuk kepada yang numbered heads together. Nah, singkatannya adalah NHT. Jadi N di situ adalah numbered. Jadi kata nomor di situ kalian bisa jadikan kata kunci untuk soal yang NHT ini ya, teman-teman. Kita lihat di sini apa sih numbered heads together itu yang disingkat dengan NHT. Jadi di situ masuk kepada tipe pembelajaran yang kooperatif. Jadi kalau kooperatif itu pasti melibatkan kelompok. Nah, di situ kelompoknya berdasarkan nomor-nomor. Jadi yang mendapatkan nomor yang sama nanti mendapatkan tugas yang sama pula. Kita lihat di sini. Jadi peserta didik dengan nomor sama mendapatkan tugas yang sama berdasarkan nomor-nomor yang diberikan tadi ya teman-teman. Jadi di sini kata nomor juga sering banget disebutkan di situ. Jadi di sini acuannya adalah nomor. Kalau acuannya adalah nomor sesuai dengan judul model pembelajarannya yaitu numbered. Jadi menggunakan number. Jadi number heads together. Langkah yang pertama, guru sebagai fasilitator pendidikan menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review. Sebaliknya, satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban. Langkah yang kedua, setiap murid mendapat satu buah kartu. Langkah yang ketiga, tiap murid memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. Langkah yang keempat, setiap murid mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya atau soal jawaban. Langkah yang terakhir, setiap murid yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin. Langkah di atas merupakan langkah model pembelajaran. Nah, di sini kata kuncinya itu adalah menggunakan kartu dan juga mencocokkan ya teman-teman, jadi mencari pasangan. Nah, kita lihat di opsi mana sih yang berkenaan dengan mencocokkan atau mencari pasangan. Jadi di sini yang masuk adalah yang make a match. Karena di situ dari kata match, jadi kan kalau soal matching itu adalah mencocokkan, menjodohkan seperti itu. Jadi di sini adalah kata kuncinya, kata cocok dan juga mencari pasangan. Di situ masuk kepada yang make a match. Nah, apa sih make a match itu? Jadi, guru menyiapkan kartu yang kartunya itu terdiri dari jawaban dan juga soal atau pertanyaan. Nah, setiap siswa ada yang menerima pertanyaan, ada yang menerima kartu berisi jawaban. Nah, nanti mereka akan mencari pasangannya. Jadi, jawaban yang mereka pegang itu pertanyaannya apa sih? Jadi, mereka akan saling mencari. Jadi, pertanyaan yang mereka pegang jawabannya itu apa sih? Jawaban yang mereka pegang pertanyaannya apa sih? Nah, mereka akan saling mencari dan bertemu. Nah, jika itu cocok, yaitu soalnya dan jawabannya itu cocok seperti itu, maka mereka akan diberikan poin. Apalagi kalau mereka menemukan pasangannya sebelum waktunya habis. Jadi di situ masuk kepada yang make a match. Jadi kalau kita bayangkan sangat menyenangkan sekali ya model pembelajaran ini. Nah, sebelum lanjut ke soal berikutnya, jadi aku pengennya setelah kalian selesai menonton video aku yang ini, kalian bisa komentar di kolom komentar. Jadi aku pengen tahu para subscriber aku asalnya dari mana aja sih. Jadi kalian bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Model pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki murid adalah, nah di sini teman-teman opsinya A, SAFI, B, NHT. Jadi NHT itu tadi dari numbered heads together. Jadi TGT itu adalah team games turnamen, lalu kooperatif dan STAD kita udah bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalau memanfaatkan semua alat indera itu adalah yang SAFI ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini, model pembelajaran SAFI menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki siswa. Nah, istilah SAFI sendiri adalah kependekan dari somatik yang bermakna gerakan tubuh,
hands-on aktivitas fisik di mana belajar dengan mengalami dan melakukan. Auditory yang bermakna bahwa belajar haruslah dengan melalui pendengaran, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat dan menanggapi. Dan juga visualization ya teman-teman. Jadi dari kata visual di sini kepotong. Jadi semuanya ya teman-teman. Jadi di situ kinestetik bisa, auditory bisa, visual bisa, itu adalah SAFI. Jadi kan semua alat inderanya itu dipakai atau digunakan di situ. Jadi dimanfaatkan semuanya itu adalah SAFI. Langkah yang pertama, buat kelompok heterogen dan berikan bahan ajar berupa modul. Yang kedua, murid belajar kelompok dengan dibantu oleh murid pandai anggota kelompok secara individual, saling tukar jawaban, saling berbagi sehingga terjadi diskusi. Dan langkah yang ketiga adalah penghargaan kelompok dan refleksi serta tes formatif, merupakan sinteks model pembelajaran. Nah, di sini kata kuncinya adalah individual ya, teman-teman. Jadi, I di sini di model pembelajaran TAI ini adalah individual ya teman-teman. Nanti kita lihat kepanjangannya apa dan juga sinteksnya apa aja. Jadi kalau yang ada I-nya itu kan SAFI ya teman-teman. Jadi V tadi kan visualization, jadi visual. Jadi sudah bukan di situ. Jadi I-nya di sini adalah individual. Di situ individual adalah kata kuncinya teman-teman. Nah, kita lihat apa sih TAI itu. Jadi kepanjangannya adalah Team Assisted Individual ya teman-teman. Jadi di situ ada kata individual. Jadi kata individual ini adalah kata kuncinya. Nah, di sini dari langkah pertama, kedua, dan ketiga itu sesuai dengan yang ada di soal ini ya teman-teman. Jadi ini jawabannya sudah betul bahwa sinteks di atas adalah model pembelajaran TAI. Nah, di sini muridnya yang harus membangun pengetahuan, jadi tidak menerima bentuk jadi dari guru. Jadi pola komunikasi guru murid adalah negosiasi, bukan imposisi atau instruksi, seperti itu teman-teman. Jadi siswanya aktif membangun sendiri pengetahuannya, seperti itu. Penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum, merupakan prinsip A. Summing up, B. Finding out, C. Finding in, D. Checking up, dan E. Keeping track. Nah, di sini kata kuncinya adalah menyimpulkan ya teman-teman. Jadi di situ dari kata sum up ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini kita udah bahas tuntas di video sebelumnya. Jadi kalau keeping track itu kata kuncinya adalah menelusuri. Kalau checking up itu kata kuncinya adalah mengecek. Kalau finding out itu kata kuncinya adalah mencari atau menemukan ya teman-teman, sama aja. Jadi kalau summing up itu menyimpulkan dari kata sum up ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, saran dari aku untuk teman-teman yang sebentar lagi mau tes. Jadi, saran dari aku sehari sebelum tes kalian biarkan otak kalian itu istirahat ya teman-teman. Jadi tidak perlu belajar lagi. Apalagi yang sudah sejak lama belajar dan mempersiapkan tes P3K ini. Jadi satu hari itu buat untuk istirahat ya teman-teman. Jadi biar nggak hilang semuanya saat hari H. Jadi sebenarnya tidak sama setiap orang, namun kalau pengalaman dari aku, kalau kita maksain seperti itu untuk belajar di H-1, maka kemungkinan akan buyar semua pada hari H ya teman-teman. Jadi mungkin akan berbeda kalau teman-teman yang lainnya. Jadi bisa disesuaikan aja. Kalau dari aku sarannya biarkan otak kalian istirahat dahulu ya teman-teman sehari sebelum ujian. Jadi kalian benar-benar tidak membuka buku lagi, tidak belajar lagi seperti itu. Jadi selama ini kalian sudah menyiapkannya dengan baik, maka tinggal berdoa dan meminta restu orang tua ya teman-teman. Seperti itu kalau dari aku, tapi pasti akan berbeda-beda. Jadi mungkin ada teman-teman yang biasa belajar sistem kebut semalam ya teman-teman, mungkin lebih enak seperti itu, jadi bisa disesuaikan aja seperti itu. Soal selanjutnya, memandang pelaksanaan pembelajaran seperti permainan musik, orkestra, simfoni, guru harus menciptakan suasana kondusif, kohesif, dinamis, interaktif, partisipatif, dan saling menghargai. Prinsip model ini adalah semua berbicara bermakna, semua mempunyai tujuan, konsep harus dialami, tiap usaha murid diberi reward, merupakan ilustrasi dari model. Nah, kalau itu berkenaan dengan memandang pembelajaran seperti permainan musik ya teman-teman, itu hanya ada di
model pembelajaran kuantum ya teman-teman. Jadi di sini mengenai model pembelajaran kuantum, jadi persis dengan soal yang tadi seperti itu. Jadi di situ prinsipnya adalah semuanya itu berbicara dan apa yang mereka bicarakan semuanya bermakna. Jadi semuanya dihargai seperti itu. Semuanya memiliki tujuan. Konsep harus dialami, tiap usaha murid itu harus dihargai, yaitu diberi reward. Itu namanya adalah model pembelajaran yang kuantum ya. Strategi membaca yang dapat mengembangkan metakognitif murid yaitu dengan menugaskan murid untuk membaca bahan belajar secara seksama dan cermat, dengan tahapan survei, dengan mencermati teks bacaan dan mencatat atau menandai kata kunci, lalu question, dengan membuat pertanyaan mengapa, bagaimana, dari mana, tentang bahan bacaan, materi, bahan ajar, lalu read, dengan membaca teks dan cari jawabannya, recite, dengan pertimbangan jawaban yang diberikan, lalu catat, bahas bersama, dan review dengan cara meninjau ulang menyeluruh merupakan pembelajaran. Nah, di sini teman-teman, jadi ini sebenarnya sudah sinteksnya ya teman-teman, karena di sini tahapan yang disebutkan. Jadi awalnya itu adalah survei, lalu yang kedua adalah question ya teman-teman. Setelah itu R 3 kali, jadi 3R seperti itu. Jadi read, lalu recite, dan review ya teman-teman. Jadi ini masuk kepada yang SQ3R. Nah, itu merupakan singkatannya ya teman-teman. Nah, di sini maksud saya, jadi teman-teman selain tahu kepanjangannya juga harus tahu singkatannya ya teman-teman, karena singkatan di sini lumrah. Jadi kalau TGT itu untuk tim games turnamen seperti itu, lalu STAD kita udah bahas kemarin. Jadi selain tahu kepanjangannya juga harus tahu singkatannya, karena opsinya itu kita tidak tahu, kadang yang diletakkan itu adalah singkatannya, kadang yang diletakkan adalah kepanjangannya, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini SQ3R, jadi S itu adalah survei, Q itu adalah dari huruf Q yaitu question, lalu 3R itu R-nya 3 kali ya teman-teman, jadi dari read, recite, dan review. Jadi di situ jawabannya adalah yang A teman-teman. Nah, SQ3R ini masuk kepada pembelajaran untuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris biasanya teman-teman, karena ini memang strategi membaca seperti itu. Nah, ini dia langkah-langkahnya, jadi dari menyelidiki, bertanya, membaca, menceritakan kembali, dan mengulang kembali. Nah, soal terakhir di video ini, semoga semuanya bisa bermanfaat ya teman-teman untuk dijadikan bekal kalian untuk menghadapi tes P3K yang sebentar lagi. Guru menyiapkan skenario pembelajaran, menunjuk beberapa murid untuk mempelajari skenario tersebut. Pembentukan kelompok murid, penyampaian kompetensi, menunjuk murid untuk melakonkan skenario yang telah dipelajarinya. Kelompok murid membahas peran yang dilakukan oleh pelakon, presentasi hasil kelompok, bimbingan, dan refleksi. Hal di atas merupakan sinteks model pembelajaran. Nah, di sini numbered heads together kita udah bahas tadi, ini berkenaan dengan nomor-nomor ya teman-teman. Jadi yang mendapat nomor sama itu dikasih materi yang sama, tugas yang sama, dan lain sebagainya. Kalau kooperatif ini lebih ke tim, kerja sama tim, kolaboratif, kelompok gitu ya teman-teman, kelompok kerja dan lain sebagainya. Nah, kuantum baru aja kita bahas ya teman-teman. Kalau tim games turnamen ini biasanya kata kuncinya adalah game permainan nanti, seperti itu teman-teman. Jadi sepertinya di sini nggak aku kasih soalnya, namun mungkin bisa di video selanjutnya. Nah, di sini kata kuncinya adalah melakonkan skenario. Jadi skenario ini juga beberapa kali disebutkan di situ ya teman-teman. Jadi ada kata peran dan pelakon juga. Jadi ini masuk kepada role playing, karena role playing di sini adalah bermain peran artinya ya teman-teman. Jadi role play seperti itu. Jadi itu merupakan model pembelajaran yang role playing ya teman-teman. Persis sekali di situ kata-katanya. Jadi di situ berkenaan dengan pemberian skenario, jadi dipelajari, menunjuk murid dan melakonkan skenario yang sudah dibuat ya teman-teman. Jadi di situ masuk kepada yang role play seperti itu. Nah, ini teman-teman, jadi di sini ada contoh mengenai TGT yaitu Team Games Turnamen. Pernah aku jadiin kuis di IG Story. Jadi di sini
teman-teman dari hasil kuisnya masih banyak yang bingung ya. Jadi di situ masih banyak yang memilih jigsaw. Padahal kalau jigsaw itu jelas banget kalau ada kelompok ahli dan juga kelompok asal. Jadi di situ pasti tidak masuk kepada jigsaw. Juga banyak yang memilih STAD ya teman-teman. Padahal kita udah bahas juga di video sebelumnya. Nah, kita lihat di sini apa sih yang bisa kita jadiin kata kunci untuk yang model pembelajaran TGT ya teman-teman. Jadi penerapan model ini dengan cara mengelompokkan murid heterogen. Tugas tiap kelompok bisa sama bisa beda. Setelah memperoleh tugas, setiap kelompok bekerja sama dalam bentuk kerja individual dan diskusi. Usahakan dinamika kelompok kohesif dan kompak serta tumbuh rasa kompetisi antar kelompok. Suasana diskusi nyaman dan menyenangkan seperti dalam kondisi permainan atau games, yaitu dengan cara guru sebagai fasilitator pendidikan bersikap terbuka, ramah, lembut, santun, dan ada sajian guyonan. Di akhir adalah diskusi merupakan model pembelajaran. Nah, di sini teman-teman jadi ada kata permainan. Jadi seolah-olah pembelajarannya itu tidak benar-benar belajar seperti itu ya teman-teman. Jadi belajar sambil bermain. Jadi sangat menyenangkan di situ. Ada games dan permainan seperti itu. Bersifat ramah, santun. Jadi nggak serius-serius banget seperti itu. Jadi itu masuk kepada yang TGT ya teman-teman jawabannya. Jadi Team Games Turnamen. Juga dikatakan teams karena di situ kelompok ya teman-teman, bisa kalian lihat di situ banyak sekali mention kata kelompok di situ dan juga kata permainan atau games. Jadi itu bisa kalian jadikan kata kunci untuk menjawab soal seperti ini. Nah, finally, terima kasih teman-teman karena udah nonton video-video aku. Semoga kalian lulus P3K. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.